Semua tahu bahwa Indonesia itu mempunyai budaya yang luar biasa dari Sabang maupun sampai Merauke. Bahkan setiap daerah itu memiliki keunikan tersendiri, mulai dari bahasa, pakaian adat, tarian tradisional, hingga kulinernya yang khas. Nah, pada video kali ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang dikenal dengan adat dan budayanya yang kuat, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat atau Sumbar merupakan salah satu 38 provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Sumatera. Ibu kotanya yaitu Kota Padang. Nah, Sumatera Barat dikenal luas sebagai tanah asal suku Minangkabau dengan adat istiadat yang berlandaskan filosofi, yakni adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, atau adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Secara administratif, Sumatera Barat itu terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, yaitu untuk kabupaten yang pertama Kabupaten Agam, 2 Kabupaten Darmasraya, 3 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 4 Kabupaten 50 kota, 5 Kabupaten Padang Pariaman, 6 Kabupaten Pasaman, 7 Kabupaten Pasaman Barat, 8 Kabupaten Pesisir Selatan, 9 Kabupaten Sijunjung, 10 Kabupaten Solok, 11 Kabupaten Solok Selatan, 12 Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya kota. Yang pertama adalah Kota Padang, kedua Kota Padang Panjang, ketiga Kota Bukit Tinggi, 4 Kota Payakumbuh, 5 Kota Sawah Lunto, 6 Kota Solok, dan terakhir Kota Pariaman. Selanjutnya, secara geografis, Sumatera Barat terletak di bagian barat Pulau Sumatera, di antaranya 1 derajat sampai 4 derajat lintang selatan dan 98 derajat sampai 101 derajat bujur timur. Kemudian batas-batas wilayahnya yang pertama dari sebelah utara yaitu Provinsi Sumatera Utara, dari sebelah selatan yaitu Provinsi Bengkulu dan Jambi. Kemudian dari sebelah timur adalah Provinsi Riau dan Jambi. Kemudian yang terakhir dari sebelah barat adalah Samudra Hindia. Provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 42.297,30 km persegi dengan topografi yang bervariasi, mulai dari pegunungan Bukit Barisan, lembah-lembah subur, hingga pantai panjang di pesisir barat. Selanjutnya, mari kita mengenal ikon atau simbol khas. Yang pertama, Jam Gadang terletak di Kota Bukit Tinggi, Masjid Raya Sumatera Barat terletak di Kota Padang, Monumen Proklamator Bung Hatta terletak di Kota Bukit Tinggi. Keempat, Tugu Pahlawan Tuanku Imam Bonjol terletak di Kabupaten Pasaman. Kelima, Tugu Adipura terletak di Kota Padang. 6, Monumen Merpati Perdamaian terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 8, Monumen Al-Quran Islamic Center Padang Panjang. Yang kesembilan, Monumen Gempa Padang 2009 terletak di Kota Padang. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu ikon atau simbol khas dari Provinsi Sumatera Barat, yaitu Jam Gadang. Lokasi Jam Gadang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya Jalan Ahmad Yani di depan Pasar Ateh dan bersebelahan dengan Taman Sabai Nan Alwi. Jam Gadang berarti jam besar, merupakan ikon paling terkenal di Sumatera Barat. Nah, menara ini dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek Belanda bernama Yazin dan Sultan di Ameh sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada sekretaris kota. Nah, menara setinggi 26 meter ini memiliki 4 jam besar buatan pabrik Fortmann Recklinghausen Jerman. Nah, ciri khas uniknya adalah angka 4 itu ditulis 1111, bukan angka 4 Romawi seperti biasanya. Dan makna dan simbol dari Jam Gadang merupakan simbol kota wisata Bukit Tinggi dan pusat kegiatan masyarakat. Area sekitarnya kini dikenal sebagai titik nol kota Bukit Tinggi, yakni tempat berkumpulnya warga dan wisatawan. Selanjutnya, mari mengenal bandara yang ada di Sumatera Barat.
Sumatera Barat memiliki beberapa bandara baik berskala nasional maupun lokal yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Yang pertama, Bandara Internasional Minangkabau atau BIM terletak di Kabupaten Padang, Pariaman. Kedua, Bandara Rokot Sipora terletak di Kepulauan Mentawai. Dan yang ketiga, Bandara Pusako Anak Nagari terletak di Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya mari kita membahas tempat wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat dikenal dengan keindahan alam, sejarah, dan budaya yang masih kuat. Berikut beberapa destinasi wisata utama beserta daerahnya. Wisata alam ada Danau Maninjau terletak di Kabupaten Agam, danau vulkanik besar yang indah dengan pemandangan pegunungan. Selanjutnya ada Danau Singkarak terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar. Danau terbesar di Sumatera Barat, tempat diadakannya lomba balap sepeda internasional Tour de Singkarak. Selanjutnya ada Lembah Harau terletak di Kabupaten 50 Kota, dikenal sebagai Grand Canyonnya Indonesia karena tebing granitnya yang menjulang tinggi. Selanjutnya ada air terjun Lembah Anai terletak di Kabupaten Tanah Datar, terletak di tepi Jalan Raya Padang Bukit Tinggi yang sangat populer bagi wisatawan. Selanjutnya ada Pantai Air Manis terletak di Kota Padang, terkenal dengan legenda Malin Kundang dan batu menyerupai manusia yang dikutuk menjadi batu. Selanjutnya mari kita mengenal kebudayaan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, suku dan etnis. Sumatera Barat dikenal sebagai tanah asal suku Minangkabau, salah satu suku terbesar di Indonesia. Ciri khas utama dari suku ini adalah sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ibu bukan ayah. Selain suku Minangkabau, di Sumatera Barat juga terdapat beberapa etnis lain. Yang pertama, suku Mentawai yang mendiami Kepulauan Mentawai. Mereka memiliki budaya dan bahasa tersendiri, berbeda dari Minangkabau daratan. Selanjutnya ada suku Pesisir Selatan yang masih berkerabat dekat dengan Minangkabau, namun lebih terbuka terhadap budaya maritim. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tarian tradisional. Tarian Minangkabau memiliki gerak yang dinamis, tegas, dan berirama cepat, menggambarkan semangat, kehormatan, serta nilai kebersamaan. Beberapa tarian penting di Sumatera Barat antara lain, yang pertama tari piring, kedua tari indang atau dindin badindin, yang ketiga tari payung, keempat tari pasambahan, kelima tari alang suntiang penghulu. Selanjutnya, saya akan memberikan satu penjelasan dari salah satu tarian yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini. Tari piring berasal dari Solok dan Pariaman. Gerakannya menampilkan penari membawa dua piring di tangan sambil berputar dan meloncat-loncat dengan irama cepat. Yang ketiga, kita akan membahas makanan khas. Nah, ini adalah topik yang mungkin sangat menarik untuk kita bahas. Kuliner Sumatera Barat dikenal di seluruh Indonesia sebagai masakan Padang. Ciri khasnya menggunakan santan kental, cabai merah, rempah kuat, dan dimasak lama hingga bumbu meresap. Beberapa makanan khas yang pertama yaitu rendang, daging sapi yang dimasak dengan santan dan rempah selama berjam-jam. Selanjutnya ada sate Padang, daging sapi atau lidah dengan saus kental berwarna kuning kecoklatan. Terdapat 3 versi, sate Padang kuah kental, sate Padang panjang lebih encer, dan sate Pariaman atau lebih pedas. Ketiga, dendeng balado, daging sapi kering goreng disajikan dengan sambal merah, simbol kekuatan dan kegigihan. Yang keempat, ada nasi Padang. Nasi Padang adalah sebutan untuk hidangan nasi putih yang disajikan bersama berbagai lauk pauk khas Minangkabau, Sumatera Barat. Disebut nasi Padang karena berasal dari daerah Kota Padang, pusat kebudayaan dan kuliner Minangkabau. Hidangan ini terkenal di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, hingga Eropa karena cita rasanya yang kaya rempah, gurih, dan pedas. Selanjutnya yang kelima, gulai itiak lado mudo atau bebek hijau, masakan khas Kota Gadang, Bukit Tinggi, menggunakan cabai hijau dan daun jeruk. Selanjutnya ada soto Padang. Ciri khasnya yaitu soto Padang memiliki kuah bening dengan cita rasa gurih dan sedikit pedas. Selanjutnya mari kita mengenal alat musik dan alat perang tradisional. Yang pertama, alat musik. Alat musik ada saluang, seruling bambu kecil dengan 4 lubang, dimainkan dengan teknik circular breathing. Biasanya digunakan untuk mengiringi nyanyian rakyat atau saluang dendang. Yang kedua ada talempong, alat musik pukul dari logam seperti gong kecil
dimainkan berkelompok, sering digunakan dalam upacara adat dan tari pasambahan. Yang ketiga ada gandang tambua. Gandang besar yang dimainkan dengan stik kayu, irama tambua sering digunakan dalam upacara adat dan penyambutan tamu. Yang selanjutnya ada rabab. Alat musik petik dan gesek tradisional sering mengiringi nyanyian klasik Minang. Dan yang terakhir ada serunai. Serunai merupakan alat musik tiup tradisional yang banyak dijumpai di daerah Minangkabau, serta dikenal juga di daerah lain dengan nama yang berbeda. Misalnya Surnai di Aceh dan Sarunai di Kalimantan. Selanjutnya mari kita membahas alat perang. Yang pertama ada karih. Keris khas Minang biasanya diselipkan di pinggang penghulu melambangkan kehormatan dan tanggung jawab. Yang kedua ada balatiak, pisau panjang untuk pertahanan diri. Selanjutnya teman-teman, mari kita akan membahas rumah adat, yaitu rumah gadang. Rumah gadang adalah salah satu rumah tradisional masyarakat Minangkabau yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat kegiatan adat dan simbol identitas keluarga besar matrilinear. Rumah gadang biasanya dihuni oleh keluarga besar yang terdiri dari ibu, anak, dan keturunan dari pihak ibu. Adapun ciri khas dari arsitekturnya, rumah gadang memiliki arsitektur yang sangat khas dan mudah dikenali. Atap melengkung menyerupai tanduk kerbau atau gonjong, melambangkan keberanian dan keteguhan masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, makna dan filosofinya. Yang pertama, gonjong atap melambangkan keberanian, kemuliaan, dan hubungan dengan alam. Untuk ukuran dan motifnya menggambarkan nilai-nilai adat, agama, dan harmoni kehidupan. Dan untuk struktur rumahnya mencerminkan kekompakan keluarga besar dan keteraturan sosial. Adapun contoh dan variasi dari rumah gadang. Yang pertama, rumah gadang Istana Basa Pangaruyung di tanah datar. Rumah adat istana kerajaan, ukuran besar dan sangat mewah. Yang kedua ada rumah gadang di Nagari Pariangan. Rumah tradisional rakyat biasa masih mempertahankan struktur asli. Selanjutnya mari kita bahas pakaian adat. Pakaian adat antara laki-laki dan wanita atau perempuan itu memiliki nama dan makna yang berbeda. Mari kita bahas. Baik, yang pertama kita akan membahas untuk pakaian adat wanita. Pakaian adat wanita Minangkabau atau Bundok Kanduang, yaitu pakaian adat yang biasa disebut baju kurung basiba atau baju kurung Minang, dipadukan dengan kain songket pandai sikek yang ditenun dengan benang emas. Adapun ciri khasnya yaitu terletak pada suntiang, yaitu mahkota bertingkat dari logam kekuningan atau sering disebut dengan emas imitasi yang beratnya itu bisa mencapai 3-5 kg. Suntiang melambangkan kehormatan, kebesaran, dan tanggung jawab seorang perempuan sebagai Bundok Kanduang, yaitu sosok ibu pemimpin rumah tangga dalam sistem matrilineal Minangkabau. Selanjutnya kita akan bahas atau masuk ke pakaian adat laki-laki. Pakaian adat laki-laki Minangkabau sering disebut baju hitam gadang atau teluk belanga dengan celana panjang longgar atau galembong, sarung songket diselimpangkan di pinggang, dan destar atau deta penutup kepala segitiga yang dililit menyerupai tanduk kerbau. Adapun maknanya, yang pertama destar melambangkan kebijaksanaan dan keberanian laki-laki dalam melindungi kaum perempuan dan menjaga adat. Kedua, baju hitam menggambarkan kesederhanaan, kewibaan, dan tanggung jawab sosial dari laki-laki Minang. Selanjutnya, untuk fungsi sosialnya, pakaian adat ini dipakai dalam upacara adat seperti baralek atau pernikahan. Nah, batagak penghulu atau pengangkatan kepala suku dan acara kenegaraan. Selanjutnya mari kita bahas kerajinan tangan. Yang pertama ada songket pandai sikek, yang kedua ukiran kayu Minangkabau, yang ketiga ada perak koto gadang, dan yang keempat ada kumpiak. Nah, salah satunya akan saya jelaskan, yaitu songket pandai sikek. Berasal dari Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar. Nah, kain tenun ini
adalah kain tenun tradisional dari benang emas atau perak, dipakai dalam upacara adat dan upacara resmi. Untuk maknanya yaitu sebagai simbol kemewahan dan status sosial perempuan Minang. Kini menjadi produk unggulan ekonomi kreatif dari Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan membahas permainan rakyat. Ada 2 permainan rakyat dari Sumatera Barat. Yang pertama, Maleo Jalur atau tarik perahu dari daerah Kuantan Sangihe dan Sumatera Barat bagian timur. Dimainkan dengan mendayung perahu panjang secara bersamaan. Maknanya yaitu sebagai kekompakan dan semangat gotong royong. Yang kedua ada Pacu Jawi dari tanah datar, perlombaan unik menunggang sapi di sawah berlumpur. Untuk maknanya sendiri yaitu simbol kegigihan dan ketangkasan. Kini menjadi atraksi wisata dunia. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu terkait benda-benda atau arsitek bersejarah. Benda-benda atau arsitek bersejarah ini sebenarnya juga sudah masuk dalam wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang sudah kita bahas tadi. Namun di sini akan kita bahas tuntas dengan penjelasan yang agak lebih detail. Yang pertama ada Istana Basa Pangaruyung yang terletak di tanah datar, merupakan replika istana kerajaan Minangkabau yang megah, terletak di Batu Sungkar, bangunan 3 lantai dengan 72 tiang kayu besar dan atap gonjong khas dari Minang. Yang kedua yaitu ada Benteng Fort de Kock yang terletak di Bukit Tinggi. Benteng ini dibangun oleh Belanda sebagai benteng pertahanan saat Perang Padri. Kini menjadi museum dan objek wisata sejarah. Nah, makna dari sejarah ini adalah saksi perjuangan rakyat Minang melawan kolonialisme. Yang ketiga yaitu Lubang Jepang yang terletak di Bukit Tinggi, yaitu sebuah terowongan bawah tanah sepanjang kurang lebih 1.400 meter, dibangun pada masa kependudukan Jepang, yakni pada tahun 1942 sampai 1945. Fungsinya dahulu tempat ini adalah sebagai tempat penyimpanan senjata dan perlindungan tentara Jepang. Kini menjadi objek wisata sejarah nasional dari Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kita masuk ke Museum Aditya Warman yang terletak di Padang. Museum utama terletak di Sumatera Barat, berdiri sejak tahun 1974, berisi koleksi artefak budaya Minangkabau, Mentawai, dan sejarah Sumatera Barat. Maknanya yaitu sebagai pusat pelestarian budaya dan pendidikan bagi generasi muda. Selanjutnya kita masuk ke ritual adat. Yang pertama, Batagak Penghulu, upacara adat pengangkatan penghulu atau kepala suku dalam masyarakat Minangkabau. Dilaksanakan dengan prosesi adat yang sangat sakral, diiringi tari, musik talempong, dan pidato adat. Untuk maknanya yaitu sebagai simbol pewarisan tanggung jawab adat dari generasi tua ke generasi muda. Selanjutnya yang kedua, turun mandi, ritual penyambutan bayi yang baru lahir. Bayi dimandikan dengan air 7 mata air dan bunga 7 rupa, disertai dengan doa agar tumbuh sehat dan berbakti. Untuk maknanya yaitu sebagai tanda syukur atas kelahiran serta simbol penyucian diri. Yang ketiga ada Manyantak, rumah gadang, ritual syukuran atas pembangunan atau peresmian rumah gadang baru. Acara ini diisi dengan doa, makan bersama, dan pertunjukan tari tradisional. Untuk maknanya yaitu sebagai ucapan terima kasih kepada leluhur atas berkah rezeki dan keselamatan. Selanjutnya yang keempat ada Baralek Gadang, upacara pernikahan adat Minang yang megah dan meriah. Biasanya ini melibatkan seluruh masyarakat nagari. Terdapat prosesi Manjapuik, Marapulai atau menjemput mempelai pria, dan Bajapuik, tradisi uang jemputan. Untuk maknanya tersendiri yaitu mempererat tali silaturahmi antara keluarga besar dan suku. Baik, mari selanjutnya kita masuk ke pengobatan tradisional. Yang pertama ada urut Minang, yaitu pijat tradisional untuk melancarkan peredaran darah
bahkan menyembuhkan pegal. Biasanya dilakukan oleh mak urut yang berpengalaman. Selanjutnya yang kedua, ramuan daun dan rempah. Daun sirih, kunyit, jahe, dan daun katang digunakan untuk mengobati demam, luka, dan perut kembung. Nah, itulah pembahasan terkait kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, dalam pembahasan ini juga saya tidak hanya mengenalkan tentang kebudayaannya, tetapi menjelaskan terkait hal-hal administratif dari provinsi ini sendiri. Jadi sangat-sangat banyak yang kita bahas. Semoga ini akan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.